jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita boleh bertemu dalam pelita hati. Asik. Kalau Pak Nathan ada gayanya, Pak Heru ada gayanya, Burut ada gayanya, Bu Agustin ada gayanya, saya punya begini aja. Pelita hati. Hari ini kita mau bersama-sama kembali mewaktu dengan Tuhan, kita mau bersama-sama kembali menikmati waktu kita dengan Tuhan. Karena itu biarlah kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, mengenal pikiran kita, untuk kita boleh benar-benar disiapkan untuk punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Satu pujian yang mungkin baru buat Bapak Ibu sekalian, tapi sebenarnya sudah cukup lama lagunya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa mengikuti lagunya, bahkan bisa bernyanyi bersama-sama. Selidiklah akan daku. Selidiklah akan daku, ya ketahuilah akan hatiku, ujilah kehendakku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi, selidiklah kehendakku, selidiklah kehendakku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah aku, ujilah kehendakku dan segala kepikiranku. Salam kasih dari Pelita Hati. Kami menyapa kembali kepada saudara di dalam pergumulan-pergumulan iman kita, di dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita sama-sama hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan satu gambaran yang terjadi realita, melihat bangku-bangku ini semua digulingkan. Kenapa digulingkan? Karena memang setiap kali membersihkan, semua bangku digulingkan supaya bisa disapu dengan bersih. Tapi yang kali ini sangat beda. Setiap kali dibersihkan, digulingkan, dikembalikan kembali kursi itu. Tapi kali ini sudah 3 minggu lebih bangku ini digulingkan dan tidak dikembalikan. Tetap berdiri di sini. Kenapa? Karena memang bangku-bangku ini sekarang sudah kosong, sudah tidak terisi lagi dan tidak diduduki lagi, sehingga dibalikkan semuanya ini. Ketika pertama kali kebaktian online diadakan, saya bersama Linda ada di Solo, mendengar bersama-sama melalui kebaktian itu, khususnya Linda kemudian terharu dan meneteskan air mata. Kenapa kebaktian ini bisa terjadi seperti ini? Tapi di satu pihak puji Tuhan karena tetap ada kebaktian walaupun dengan sarana media yang sudah sangat canggih, sehingga tetap firman Tuhan bisa diberitakan, kita bisa beribadah bersama-sama. Kembali dengan bangku yang digulingkan ini, yang belum kembali dikembalikan, yang tetap terguling seperti ini. Satu gambaran yang kita dapat melihat, sebetulnya Tuhan ingin berbicara apa kepada saudara dan saya. Mari kita coba renungkan firman Tuhan ketika saya menggumulkan
bangku-bangku digulingkan itu, saya mendapat satu teks yang sangat bagus sekali. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan orang banyak, saat itu Tuhan Yesus memikul salib, bahkan tergopoh-gopoh dan tidak kuat, berkali-kali jatuh, dan di belakangnya ada banyak perempuan. Dan tentunya dengan situasi kondisi yang sangat mengerikan, siapapun dapat menangis. Dan ketika perempuan-perempuan itu menangis bersama Tuhan Yesus yang memikul salib, yang kadang-kadang berkali-kali jatuh karena tidak kuat, Tuhan Yesus sempat berpaling kepada mereka. Dikatakan dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Wah, saudara, teguran Tuhan Yesus yang luar biasa untuk mengingatkan kembali siapa Tuhan Yesus dan siapa kita manusia. Dan manusia ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan yang menangisnya, juga kepada kita semua tentunya, janganlah kamu menangisi aku. Tuhan Yesus tidak butuh untuk ditangisi, saudara. Melalui teguran ini Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita semua, Allah itu tidak perlu ditangisi. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengembalikan kembali status kita. Siapa kita ini? Tuhan Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tuhan Yesus minta kita menangisi diri kita sendiri. Kenapa bangku ini sampai digulingkan? Kenapa kursi ini sudah tidak diduduki lagi di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita sebagai umat Tuhan bersama-sama? Kenapa? Tangisilah dirimu. Dengan lain kata, kenapa kita menangisi dirimu? Kenapa kita menangisi diri kita? Tuhan mau, ayo periksa hati kita. Selidiki hatiku. Ada pujian yang indah. Untuk bisa kita dengar, kita resapi pujian ini. Selidikilah ya Tuhan hatiku. Satu permohonan kepada Tuhan untuk kita minta membuka diri kita apa adanya. Gak ada yang bisa disembunyikan. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa kehidupan kita bisa saya sembunyikan dan Allah di sana tidak tahu. Oh saudara, jangan. Percuma semuanya. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang dalam hati kita, realita hidup kita. Kita berkata, Tuhan, selidikilah hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Sembunyi bagimu,
setia. Satu pujian yang luar biasa, selidikilah hatiku. Penginjil Jessica memujikan itu. Kita diminta juga oleh Tuhan Yesus dan kepada perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus, yang menangisi, selidikilah dirimu, bahkan bukan diriku tapi juga anak-anakmu. Sudah, kenapa? Karena mereka semua hari-hari sebelumnya, mereka semua berteriak-teriak, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh anak Allah, puji Tuhan. Hosana, semua berteriak, memuji, memuliakan Tuhan. Esok harinya, dia berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Sehingga Tuhan Yesus memikul salib untuk naik di sana. Saudara, mungkin sebelum bangku-bangku ini digulingkan, sebetulnya bangku-bangku, kursi-kursi yang ada di rumah kita juga sama sudah dibalikkan. Kita tidak bisa duduk bersama di dalam kehidupan rumah tangga kita. Istri duduk, mungkin suami pergi. Papa mama duduk, mungkin anak-anak pergi. Ketika anak-anak duduk, entah di ruang makan, entah di ruang keluarga, papa mama datang, anak-anak masuk ke kamar. Keutuhan kursi yang ada di dalam rumah kita ternyata sudah dibalikkan. Oleh karena itu kita bisa datang ke kebaktian. Kita bisa memuji Tuhan dengan baik. Kita bisa duduk di kursi ini dengan baik, berjajar dengan baik. Tapi realita dalam kehidupan kita, kursi yang ada dalam rumah kita sebetulnya sudah terbalik semua. Dan akhirnya peristiwa yang tidak diduga-duga, yang mengerikan, yang menggemparkan dunia, COVID-19 datang, membalikkan kursi-kursi ini sehingga tidak bisa kita duduki lagi. Bukankah Tuhan sebetulnya ingin mengatakan, kembalilah ke rumah, stay at home, kembali kursi-kursi yang sudah sebetulnya terbalik di ruang keluarga kita, di meja makan kita, di kamar kita. Ayo kita isi dengan baik. Ayo kita sebagai suami istri, sebagai papa dan anak-anak bergandengan tangan bersama-sama. Di dalam doa bersama-sama. Di dalam ibadah online bersama-sama. Kita ciptakan kembali kasih yang mula-mula untuk minta Tuhan munculkan kasih mula-mula itu dari hatiku. Biarlah kita jujur berani berkata pada Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, termasuk saya. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang minta pada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, panggilanku, motivasiku, dedikasiku, peranku sebagai suami, sebagai papa, sebagai pendeta. Selidiki Tuhan. Ketika ada yang tidak benar, aku tidak layak untuk duduk di bangku-bangku rumah ibadahmu ini. Biarlah dengan kita menenangkan hati kita, ketika Tuhan Yesus berkata, selidikilah dirimu. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Mari kita menangisi diri kita. Untuk berkata, Tuhan ampuni aku. Untuk berkata seperti ke Petrus ketika tenggelam, untuk mengulurkan tangannya, Tuhan tolong aku. Tidak ada jalan lain. Untuk berkata, Tuhan tolonglah aku. Lindungi aku dari COVID-19 ini Tuhan. Lindungi kehidupan ekonomiku Tuhan yang sudah morat-marit ini. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak berpenghasilan lagi.
Tuhan minta kursi-kursi di rumah kita, ayo kita duduk dengan baik. Sehingga satu saat mari kita berdoa bersama-sama, kursi yang dibalikkan ini bisa didudukkan kembali. Sehingga kita di dalam ibadah ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita tetap terus berkata, Tuhan pegang tanganku, Tuhan pegang pekerjaanku, Tuhan pegang perusahaanku, Tuhan pegang pegawai-pegawaiku, Tuhan pegang masa depanku, Tuhan pegang keluargaku Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan di dalam masa-masa mendatang. Sekalipun sekarang kita harus menjalani banyak kesulitan yang harus tetap kita jalani, ya, tanpa putus asa. Ada harapan yang ada di sana. Tema yang terus kita gumulkan di GKI Sulung ini, viralkan harapan itu, sampaikan harapan itu, karena di dalam Tuhan Yesus harapan itu kita dapat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terus saling mendoakan supaya COVID-19 Tuhan hentikan, sehingga bangku ini boleh kembali dipakai berfungsi sebagai umat Tuhan yang bersekutu dengan hati yang sudah diperbarui Tuhan. Umat Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan yang akan dicurahkan. Umat Tuhan yang siap untuk berkata bahwa tingkap-tingkap langit itu akan dibukakan Tuhan, dan Tuhan berkati kita. Kita siap terima berkat Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena nafsu kita, bukan karena keserakan kita, tapi Dia akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkatnya seturut dengan kehendaknya. Dan hati kita adalah hati yang sudah diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk membuka hati kami. Selidiki aku. Ampuni aku Tuhan, layakkan aku. Sembari kami memohon Tuhan, layakkan permohonan kami Tuhan. Pantaskan untuk kami meminta kepadamu. Lindungi kami ya Tuhan dari COVID-19 ini. Lindungi kami dari mara bahaya yang ada di mana-mana itu. Tuhan, lindungi pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pelihara kami, dan kami tidak akan kekurangan karena kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Oleh karena itu kami pasrahkan semua pekerjaan kami, semua pergumulan kami, semua beban berat kami kepadamu saja Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Maka kami percaya Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan kekuatan untuk kami boleh terus berjalan menembus beban hidup saat ini, untuk boleh memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami yang hidup, Engkau Allah kami, Bapa kami, Engkau Allah Immanuel kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami semua, cucu-cucu kami semua yang ada di Surabaya, yang mungkin juga ada yang di luar kota Surabaya, bahkan ada yang di luar negeri. Lindungi mereka semua Tuhan seperti Engkau melindungi kami. Berkati kami semua, seluruh jemaat ya Tuhan GKI Sulung ini, semua aktivis, semua penatua, semua hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati semuanya, Engkau berkati anak-anak Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Kasihanilah bangsa dan negara kami, Engkau berkati seluruh umat-Mu yang ada dalam dunia ini. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Biarlah pelita hati jadi berkat bagi Tuhan. Tetap setia. Setialah, setialah pada Tuhan Bapa kita. Ketika kita setia, Bapa juga setia
memberkati kita. Salam pelita hati, Tuhan berkati.